Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dalam keadaan sehat walafiat. Tentu saja ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala selain kesehatan, kemudian waktu serta semangat untuk menuntut ilmu. Tiga hal tersebut tentu saja kita juga harus berterima kasih kepada orang tua kita yang senantiasa mendoakan kita setiap saatnya agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap bersemangat dalam belajar dan tentu saja menjadi anak yang soleh, soleha, taat kepada Allah dan Rasulullah. Pada kesempatan kali ini Pak Iqbal akan membahas mengenai adab kepada orang tua. Tidak bosan-bosan ya teman-teman bahwa kita sebagai anak yang memang harus berbakti kepada orang tua, yang harus memang memberikan pelayanan terbaik kepada orang tua kita. Tentu saja ini sampai akhir itu ya, sampai bagaimana kita sudah besar nanti, selalu adab-adab itu harus kita tunjukkan kepada orang tua kita. Akhlak yang baik, akhlak yang terpuji harus kita tunjukkan kepada orang tua kita. Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang lelaki yang menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata dan bertanya, "Wahai Rasulullah, kepada siapa baktiku yang akan kuberikan pertama kali?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Kemudian lelaki tersebut berkata lagi, "Lalu kepada siapa lagi?" Rasul menjawab, "Ibumu." Lelaki itu berkata lagi, teman-teman, "Kepada siapa lagi?" "Ibumu," jawab Rasulullah. Lalu laki-laki itu bertanya lagi, "Kepada siapa lagi Rasulullah?" "Bapak." Bahwasanya orang tua yang memang memberikan pelayanan terbaik kepada kita sebagai anak, yang memang sangat cinta sekali kepada anak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keterangan kepada lelaki tersebut untuk selalu berbuat baik pada ibumu, bahkan dituliskan atau disebutkan sebanyak 3 kali. Kemudian yang terakhir dan yang keempat kalinya adalah bapakmu. 3 peran penting yang dimiliki oleh seorang ibu. Yang pertama adalah mengandung. Masya Allah, sebelum kita lahir ke dunia ini, tentu saja kita berada dalam kandungan seorang ibu. Kemudian yang kedua adalah melahirkan, merupakan jihadnya seorang ibu antara hidup dan mati melahirkan kita, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah menyusui. Nah, teman-teman, mari kita sama-sama baca surat Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Allah lah yang langsung memberikan keterangan, memberikan informasi bahwasanya seorang ibu yang sedang mengandung itu keadaannya sangat lemah. Bahkan lemah, semakin lemah. Masya Allah teman-teman, perjuangan ibu yang sedang mengandung atau yang sedang hamil itu sangat luar biasa. Makanannya harus dijaga, asupan-asupannya, kemudian gizinya memang harus terpenuhi agar janin yang ada dalam kandungan seorang ibu harus terjaga. Jangan sampai makanan yang dikonsumsi oleh seorang ibu kemudian membahayakan janinnya. Insya Allah teman-teman, luar biasa. Ketika kita dalam kandungan, kita tidak merasa gitu ya, tidak merasa perjuangan seorang ibu. Tapi ibulah yang sangat dekat sekali
dengan kita, dengan anak yang sedang dikandungnya. Masya Allah, kita dibawa kemana-mana pada saat dalam kandungan. Berat, tentu saja berat. Maka ini sebuah pembelajaran untuk kita semuanya. Walaupun kita tidak mengetahui ketika berada dalam alam kandungan, ketika berada di dalam janin, tetapi ibu kita sangat dekat, menjaga kita dari aktivitasnya, dari makanannya, dari apapun yang memang dikonsumsi oleh ibu kita. Kemudian selain mengandung, melahirkan. Masya Allah teman-teman, ini merupakan perjuangan yang sangat berat teman-teman, antara hidup dan mati, mengorbankan seluruh tenaganya untuk bisa bagaimana melahirkan sang buah hati, idaman hati. Maka perjuangan ini kemudian Allah berikan keterangan merupakan sebuah jihad dari seorang ibu. Bayangkan, beberapa memang dikatakan dalam medis gitu ya, urat-urat terputus ketika melahirkan. Begitu teman-teman, perjuangan melahirkan sangat luar biasa. Walaupun memang tidak selama pada saat proses kandungan, akan tetapi ketika melahirkan kemudian sangat berat gitu ya. Ada saja kondisinya, misalnya pendarahannya sangat banyak, bahkan sampai dilarikan ke rumah sakit untuk disesar misalnya. Ada seperti itu ya teman-teman, karena memang tidak bisa ditangani apabila melahirkan secara normal. Ada seperti itu. Selain itu, setelah melahirkan ada tahap menyusui teman-teman. Menyusui pun sama beratnya. Selama 2 tahun ya teman-teman, memang harus gitu ya, harus mendapatkan ASI yang merupakan makanan terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibu kita. ASI sampai sekarang tidak ada yang bisa menandinginya. Orang-orang yang memang bisa membuat susu perah yang memang berasal dari hewan gitu ya, atau susu formula, itu tidak bisa menandingi kehebatan ASI teman-teman. Menandinginya juga tidak ada, apalagi melebihi gitu ya. Masya Allah, kehebatan Allah ini kita bisa pelajari dari ASI yang diberikan oleh ibu kita. Perjuangan saat menyusui sangat luar biasa teman-teman. Bayangkan, ASI itu sangat hebat sekali kandungannya. Sampai-sampai ketika seorang ibu kemudian kurang dalam asupan gizinya, asupannya sangat minim gitu ya, minim gizi. Sebagai contoh misalnya hanya makan nasi dan garam saja gitu ya. Akan tetapi ASI yang diberikan kepada anaknya, kandungan yang ada dalam ASI tidak akan kekurangan gizinya gitu ya. Artinya ASI atau gizi, asupan yang memang diberikan kepada anak tersebut itu akan sama ya, seperti seorang ibu yang memakan gizi tinggi gitu ya, asupannya sama. Akan tetapi teman-teman, ketika seorang ibu kemudian kurang gitu ya, kurang dalam asupan gizinya, teman-teman tahu, ketika anak sedang menyusui, ibu kemudian asupannya kurang dalam hal gizi, apa yang diambil? Ya protein atau makanan, sari-sari makanan atau protein yang ada dalam tubuh ibu kemudian diambil. Entah itu dari tulang, darah gitu ya. Makanya untuk ibu yang sedang menyusui itu harus atau perlu gitu ya, mendapatkan gizi yang baik. Masya Allah, ini merupakan kehebatan Allah Subhanahu wa taala menciptakan air susu ibu, menciptakan ASI yang tidak ada tandingannya di muka bumi ini. Masya Allah teman-teman, perjuangan seorang ibu sangat luar biasa. Makanya Rasulullah SAW kemudian mengatakan 3 kali, ibumu, 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 kemudian ayah. Perjuangan seorang ayah juga sangat penting teman-teman. Ayah setiap hari kemudian mencari nafkah untuk kebutuhan kita,
anaknya, istrinya. Memastikan bahwa keadaan kita aman. Aman dalam mengkonsumsi makanan, kemudian aman dalam kemudian kita memiliki kebutuhan baju, ya, sandang, pangan, papan. Itu dipastikan oleh ayah. Ayahlah yang memang berjuang untuk mendapatkan yang terbaik untuk keluarganya. Nah, teman-teman, kita sebagai seorang anak perlu berbakti kepada orang tua kita, memiliki adab yang baik kepada orang tua kita, agar orang tua kita ridho kepada kita, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita. Sesuatu hal yang sangat diharapkan oleh orang tua kita adalah kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Hal tersebut akan menjembatani orang tua kita untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang salah satu amalan yang tidak terputus adalah doa dari anak yang soleh. Nah, itu teman-teman, Masya Allah, luar biasa perjuangan dari orang tua kita yang memang menginginkan anaknya untuk menjadi seorang yang soleh, agar bisa kemudian menjadikan orang tua kita mendapatkan doa terbaik dari anak yang soleh, yang merupakan doa tersebut akan mengalir terus dan terus menerus untuk menjadi orang tua kita ada dalam surganya Allah. Itu mungkin yang Pak Iqbal sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesalahan, kekeliruan hadir langsung mutlak dari Pak Iqbal. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.